Salam Fanmu Harapan Mama. Ketemu lagi dengan saya dalam ulasan dan prediksi untuk Piala Eropa. Sebelum saya memprediksi mengulas laga nanti malam, itu ada dua pertandingan kemarin yang sudah saya ulas di video sebelumnya dan terbukti keduanya tepat ya. Yang pertama bagaimana Turki walaupun pertandingan sebelum-sebelumnya kurang bagus hasilnya, tapi terbukti lewat gol-gol spektakuler ya, makmur dan juga ada guler, tendangan jarak jauh dan sebuah counter attack di menit-menit akhir. Turki menang 3-1 atas 3-1 menang Turki dan terbukti. Dan yang laga yang kedua itu Portugal versus Ceko. Saya juga mengunggulkan Portugal dan bahkan menyampaikan akan terjadi banyak gol, lebih dari 2 gol. Terbukti terjadi 3 gol ya. 2-1 untuk kemenangan Portugal di menit terakhir. Conceição menentukan kemenangan. Dan masuk untuk laga nanti malam itu ada 3 pertandingan. Yang pertama akan saya bahas itu Kroasia versus Albania. Kalau kita lihat di laga sebelumnya, Kroasia dilumat oleh Spanyol 3-0. Sedangkan Albania yang sempat membuat gol tercepat di Euro ini untuk sementara, baru 30 detik Barzrami pemain asal Sassuolo cetak gol, tapi dibalikkan oleh Italia. Albania kalah 2-1 oleh Italia. Secara rekor pertemuan, Kroasia dan Albania ini belum pernah bertemu. Kalau kita lihat secara permainan di pertandingan yang pertama, saya kira Kroasia juga cukup banyak peluang, bahkan mendapat penalti lewat Petkovic itu gagal, tapi tidak efisien. Kesalahan Kroasia tidak efisien melawan Spanyol pada saat itu, sehingga Spanyol yang lebih efektif bisa mencetak 3 gol. Sedangkan Albania pada saat melawan Italia saya kira cukup rapi permainannya, terutama lini belakangnya. Cuma memang Italia punya keunggulan dari individu pemain pada saat itu. Gol dari Barella juga jarak jauh pada saat itu ya. Saya kira kalau lihat dari kualitas individu jelas Kroasia unggul ya. Di sana ada Modric masih ya, ada Ivan Perisic juga yang tampil bagus walaupun dimainkan di babak kedua. Lalu juga ada Petkovic ya. Jangan lupakan juga Mateo Kovacic. Kalau dibandingkan Albania kan mengandalkan Zalai dan Sabotlai yang up. Kalau Albania itu lebih mengandalkan pemain-pemain yang bermain di Liga Italia ya. Barzrami salah satunya di sana. Jadinya kalau lihat dari rekor pertemuan yang belum pernah bertemu, sama-sama kalah di laga pertama, ini akan jadi laga yang krusial untuk kiranya minimal mencari runner up. Kalau kita berkaca pada keunggulan individu pemain, ini Kroasia lebih unggul atas Albania. Tapi kalau saya melihat secara pertahanan Albania bagus, saya lihat laga ini akan ketat. Kalaupun Kroasia menang, itu tidak lebih dari selisih 1 gol. Karena saya lihat lawan sekelas Italia itu Albania rapi sekali, bertahannya itu rapi, kesulitan Italia. Ya. Lalu yang kedua, saya masuk ke laga yang kedua itu ada Jerman versus Hungaria. Dua tim meraih hasil yang bertolak belakang. Jerman pesta gol atas Skotlandia 5-1 dan Hungaria itu kalah dari Swiss 3-1. Kalau kita lihat secara rekor pertemuan, 3 pertemuan terakhir Jerman versus Hungaria periode 2001 sampai 2023 ya, itu banyak bertemu di Nation League. Jerman belum pernah menang atas Hungaria. Ini harus hati-hati Jerman. Kalah 1 kali, seri 2 kali. Tapi kali ini Jerman main tuan rumah ya. Apalagi di laga pertama menang 5-1, otomatis tingkat kepercayaan diri pemain Jerman itu lagi bagus-bagusnya. Kalau kita lihat pemain itu Hungari mengandalkan Zalai ya. Zalai dan juga ada Szoboszlai, gelandang Liverpool.
apa namanya, dan juga sang pencetak gol Varga ya yang mencetak gol di pertemuan sebelumnya lawan Swiss. Kalau kita lihat Jerman kan jelas dari kiper sampai striker dihuni oleh pemain-pemain top yang bermain di klub-klub besar ya. Kita ketahui ada Manuel Neuer di belakang, Rudiger dan Tah ya. Duet yang bagus sebenarnya walaupun Rudiger kecolongan mencetak gol bunuh diri di laga sebelumnya. Belum lagi ada Philip Lahm di kanan ya. Dan juga kalau dari lini tengah itu yang saya lihat Jerman itu bagus sekali ya. Toni Kroos ya, Ilkay Gundogan ya, dan Andrik. Kalau kita lagi lebih mendetail, bahkan Toni Kroos mencatatkan rekor umpan itu 99% ya. Hanya satu yang gagal dia salah passing pada saat di laga sebelumnya menghadapi Skotlandia. Ini yang membuat Jerman menguasai pertandingan, banyak menciptakan shot on goal dan terbukti bisa mencetak banyak gol. Kalau di depan saya kira Havertz, Florian Wirtz dan Musiala masih dipercaya di laga ini. Kalaupun ada pergantian mungkin si Falkug cocok karena dia berhasil menyumbang gol juga di laga sebelumnya. Bisa Havertz dicadangkan atau Havertz akan main pertama. Kalau kita lihat, ini akan pertandingan berlangsung di Stuttgart Arena, Jerman selaku tuan rumah. Saya melihat dengan kepercayaan diri, keunggulan kualitas, walaupun dengan rekor pertandingan yang kurang bagus antara Jerman melawan Hungaria. Bagi Jerman ya, 3 pertandingan terakhir Jerman itu tidak pernah menang atas Hungaria. Untuk laga kali ini saya mengunggulkan Jerman. Bahkan saya melihat lagi ini ada potensi terjadi banyak gol. Kenapa saya bilang terpotensi banyak gol? Karena Jerman itu akan tetap bermain menyerang, menguasai permainan, sedangkan Hungaria butuh poin. Otomatis saya tidak melihat Hungaria ini akan main bertahan hadapin Jerman. Apalagi di 3 pertandingan sebelumnya dia merasa bisa mengimbangi Jerman. Terbukti 2 kali seri, 1 kali Hungaria menang atas Jerman. Saya melihat ini akan terjadi banyak gol di laga ini, tapi saya lebih mengunggulkan Jerman. Bahkan mungkin Jerman bisa unggul atas Hungaria lebih dari 1 gol. Masuk ke laga ketiga, itu ada laga Swiss versus Skotlandia. Kita ketahui di laga sebelumnya Skotlandia hancur lebur dari Jerman 5-1 ya, tapi itu sedikit dipengaruhi ada kartu merah dari pemain belakang Skotlandia pada saat itu. Sedangkan Swiss menghadapi Hungaria itu juga kalau saya lihat secara permainan biasa saja Swiss. Memang kalau dicari Swiss untuk tampil spektakuler kan susah karena memang pemainnya itu ya di level yang menurut saya untuk kelas dunia itu ya levelnya menengah. Tidak ada yang terlalu bintang top sekali Swiss ya. Di kipernya itu ada Jan Sommer yang main di Inter Milan. Di belakang ada Kanji. Ya, dibarengi juga itu di tengahnya ada Granit Xhaka, lalu di depan masih ada Xherdan Shaqiri, Embolo ya, dan Nuah yang berhasil mencetak gol itu Swiss. Kalau dibandingkan Skotlandia, sebenarnya berimbang ini pemainnya. Kalau kita lihat Skotlandia juga punya Robertson yang main di Liverpool ya, Kieran Tierney yang main di Arsenal, ada McGinn yang main di Aston Villa ya. Itu menopang permainan Skotlandia. Cuman pada saat melawan Jerman itu saya kira memang Skotlandia selain kalah kualitas juga karena ada kartu merah. Yang harus diperhatikan di laga ini adalah 8 pertandingan terakhir Skotlandia itu hanya menang 1 kali. Ya, 8 pertandingan Skotlandia hanya menang 1 kali. Sedangkan Swiss 15 pertandingan terakhir hanya kalah 1 kali. Ini yang harus akan diperhatikan dalam laga ini ya. Otomatis secara grafik permainan itu Swiss menanjak sedangkan Skotlandia menurun terus. Padahal Skotlandia ini pernah mengalahkan Spanyol di kualifikasi ya. Kalau saya melihat pertandingan kali ini, saya lihat ini juga akan jadi pertandingan yang terbuka karena saya lihat Skotlandia pasti akan bermain terbuka dan Swiss sangat suka sekali menghadapi tim-tim yang tampilannya menyerang. Kita ingat juga dulu sebelumnya dari 2010 ya, Swiss pernah mengalahkan Spanyol pada saat itu walaupun Spanyol akhirnya juara. Sering melakukan kejut-kejutan Swiss melawan tim yang punya kemampuan menyerang dan
bermain terbuka. Swiss itu senangnya pertandingan seperti itu. Dia mengandalkan serangan-serangan balik lewat Embolo, Xherdan Shaqiri ya, lewat through pas dari Granit Xhaka. Kalau kita lihat partai ini, saya melihat ini juga akan terjadi banyak gol. Lebih dari 2 gol saya melihat partai ini. Ya, tapi untuk yang diunggulkan menurut saya itu, saya lebih mengunggulkan Swiss melihat grafik permainan Swiss yang dari 15 pertandingan hanya kalah 1 kali, sedangkan Skotlandia sejak menang atas Spanyol di kualifikasi itu terus menurun permainannya. Apalagi Skotlandia kehilangan pemain yang kena kartu merah itu yang namanya sulit saya sebutkan. Saya menurunkan Skotlandia dan ini pertandingan akan terjadi banyak gol, mungkin 2-1 atau 3-2 ya, atau 3-1 kembali untuk Swiss. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.